我给你们讲讲我们五班的故事。我新纳甘步枪，这种枪没有瞄准镜。 Di sebuah lembah tak berpenghuni, adegan bermula ketika pasukan PBB telah diincar oleh sekelompok sniper dari kejauhan. Mereka pun menyerangnya secara bersamaan hingga konvoi mobil itu berhenti akibat terbunuhnya seluruh tentara. Mereka adalah pasukan 5 yang dipimpin oleh Sersan Liu Wenwu, sniper Cina yang dikenal dengan keahlian menembak menggunakan senapan laras pendek. Saat itulah mereka mengetahui bahwa tak semua pasukan PBB tewas, melainkan masih menyisakan satu orang yang mulai mencecar mereka secara membabi buta. Dengan mata tajam yang melebihi kemampuan manusia biasa, Liu melesatkan tembakan hingga musuh tewas dengan luka tembak di kepala. Setelah mengakhiri misi tersebut, Liu mengabsen anggota tim yang berjumlah 9 orang. Di antaranya adalah Dayong, Cubi, Su, Laor, Sun, Wazi, Yi, Jun, dan Gui. Mereka adalah prajurit pilihan dan pelopor gerakan dingin yang menang secara berturut-turut dalam perang sniper. Beberapa bulan setelahnya, sejumlah penembak jitu Amerika siap berangkat untuk menjalankan misi pembalasan. Mereka diperintahkan oleh John, seorang yang telah menyandra pasukan Cina untuk digunakan sebagai pancingan agar sniper incarannya kembali memunculkan diri. Siapakah sniper itu? Dia adalah seorang yang dijuluki JR atau Malaikat Maut karena telah menewaskan banyak anggota PBB. Bahkan meskipun dilarang oleh atasan yang bernama Kapten William, ia tetap pada niatnya karena tergiur dengan pangkat dan penghargaan yang besar. Him for months. Then this article taking him alive. So remember, John. It's a war. Sementara itu, Sersan Liu memberitahu pasukannya bahwa Kapten memberikan misi menyelamatkan agen intel yang disergap Amerika. Namun Dayong tidak dilibatkan agar bisa mengendalikan posisinya menemui media dalam sebuah wawancara. Ketika pasukan telah berangkat, sang kapten mendampingi Dayong dalam wawancara membahas biografi Liu dalam memimpin. Karena belakangan ini namanya santer dibicarakan dunia mengenai kemahiran menembaknya yang luar biasa. Namun selama tanya jawab dilakukan, ia justru memohon agar diizinkan pergi, lantaran misi ini berkaitan dengan teman dekatnya yang tertangkap. Singkat waktu setelah Dayong dibiarkan menyusul pasukan, mereka meneruskan perjalanan dengan formasi yang lengkap. Sampai kemudian mereka menemukan intel Cina yang bernama Liang, meskipun posisinya tidak dalam penyanderaan seperti yang Kapten beritahu. Melihat hal itu, Liu memerintahkan mereka untuk maju selagi ia dan Laur berjaga dari belakang. Pasukan pun mengangkut Liang tanpa mencurigai apapun di sekitarnya, hingga tiba-tiba akibat terlambat menyadari bahwa mereka telah dijebak, 3 orang pasukan yang menjadi sasaran empuk penyerangan sniper Amerika. Keadaan itu membuat mereka bersembunyi di antara bebatuan, sementara musuh telah siap pada posisi untuk fase kedua dalam penyerangan. Jelas persembunyian Amerika diuntungkan karena memudahkan mereka berkamuflase dan memiliki pandangan penuh terhadap lokasi pasukan Cina. Tetapi meski demikian, Liu bisa membaca pergerakan hanya dengan teropong usangnya, sehingga melarang mereka bergerak lantaran musuh merupakan penembak profesional. Namun karena Iba melihat temannya mengalami pendarahan, Yu bertindak gegabah dengan mendekat ke arah Dayong demi mengambil kotak P3K. Sayangnya pergerakan ia berhasil diketahui oleh Amerika sampai musuh dengan mudah menembaknya. Mengetahui anggota tim kembali ditumbangkan, Liu yang menjadi satu-satunya perancang strategi langsung memerintahkan menyerang musuh sesuai aba-aba. Ia juga meminta Dayong menggunakan trik sendok untuk mencari persembunyian mereka, sehingga Liu memulai pergerakan agar Amerika menembak ke arahnya. Bahkan meskipun taktiknya dianggap kuno dan mudah terbaca, pada akhirnya rencana mereka berhasil sampai Dayong memberitahu bahwa ada 3 penembak di parit yang telah mengepung mereka. Lagi-lagi Liu memiliki pola berpikir berbeda daripada orang kebanyakan. Alih-alih membiarkan Su dan Dayong tetap bersembunyi, ia justru memerintahkan mereka berpindah posisi, di mana setelah memastikan jarak musuh dalam jangkauannya, ia melepaskan tembakan tepat ketika kedua pasukan yang mulai bergerak. Dengan kemampuan membaca serangan yang akurat dan tepat sasaran, tak heran jika ia dijuluki Malaikat Maut yang diburu dalam bayaran tinggi. Mereka pun berhasil berkumpul dengan 5 prajurit yang tersisa, di mana Dayong dianggap bersalah karena menyebabkan kematian Yu. Tak lama kemudian seorang bocah Korea Utara muncul karena mengetahui bahwa Liang telah disergap. Selidik punya selidik, mereka memang saling mengenal karena pekerjaan intel membutuhkan interaksi dengan penduduk. Maka demi menyelamatkannya, bocah itu berusaha membawa Liang hingga mereka melempar kaleng makanan agar anak itu menghampirinya.
Merasa mendapatkan celah, Liu berencana menyelamatkan Liang dengan menggunakan logam bekas yang tak sengaja ditemukan, di mana Cabai mengajukan dirinya untuk ke sana, berbekal sutas tali tambang yang dikaitkan agar melindunginya ketika tembakan terus menghantamnya tanpa henti. Bahkan ketika ia tiba di tempat salah satu temannya, ia hanya bisa menatap sendu karena orang yang harus diselamatkan lebih dulu adalah Liang. Namun sebelum hal itu dilakukan, musuh berpikir 2 langkah ke depan dengan menembak tambang yang mengikat logam di tubuhnya. Seketika keadaan itu membuat Cabai berusaha memegangnya sekuat mungkin, meskipun perjuangan gagal saat kedua tangannya ditembak, sampai satu-satunya perlindungan yang dimiliki berujung terlepas. Dihadapkan dengan mental yang terguncang akibat kehilangan satu persatu teman seperjuangan, Liu menyadarkan mereka untuk tetap hidup agar bisa menyelamatkan Liang dalam kondisi apapun. Maka dari itu mereka kembali memantau ketika bocah korut muncul dan menyuntikkan sebuah cairan sesuai perintah Amerika. Entah bagaimana obat itu bekerja, Liang tersadar hingga Liu pun yakin bahwa musuh sengaja menempatkan ia di sana hanya untuk menjebak mereka. Belum diketahui apa motif Amerika, tapi Liu meyakinkannya untuk bertahan karena pasukan 5 pasti akan menyelamatkannya. Yours. Setelah itu anak kecil yang bernama Juan berbaring memeluknya dan menunjukkan betapa mereka memiliki kedekatan. Namun tiba-tiba Juan berlari hingga menimbulkan tanda tanya besar kemana ia akan pergi. Pengamatan pun kembali dilakukan sampai Liu mengetahui bahwa sniper musuh tersisa 6 orang dan meminta pasukannya untuk menghemat amunisi. Ia juga memutar otak agar mampu memancing Amerika keluar dengan memerintahkan Waji dan Su maju melakukan trik boneka. Sementara Dayong akan menembak sniper paling kanan karena hanya dialah satu-satunya yang memiliki mata tajam melampaui kemampuannya. Sesaat kemudian, Amerika menebak-nebak ketika pasukan Cina mulai melakukan tipuan dengan menggali parit. Rencana itu pun berhasil menarik keluar keduanya hingga Dayong dan Liu sama-sama membuktikan bahwa mereka memanglah sniper yang pantas diakui dunia. Kematian 2 teman sekaligus membuat John semakin mendidih karena tahu bahwa mereka memiliki penembak ahli lebih dari 1 orang. Ia pun mulai melancarkan aksi balas dendam di saat pasukan Cina melewati daerah yang telah ditandai, sehingga ledakan dahsyat sukses membuat mereka rata dengan tanah. Sontak saja kematian Wuji dan Su membuat Dayong menyalahkan keadaan. Karena lagi dan lagi mereka harus kehilangan teman-temannya karena musuh jauh mempunyai segalanya. Dari mulai senjata yang bermacam-macam, berbagai teropong canggih serta alat mengintai yang memudahkan penyerangan. Sementara mereka hanya bisa mengandalkan satu senapan kuno yang kekuatannya tak secuil pun menandingi Amerika. Hal tersebut membuat Liu berkata bahwa mereka masih memiliki harapan selagi pasukan 5 tetap bersatu bersamanya. Setelah membangkitkan kembali serpian semangat, ia meminta Laur tetap menjaga benteng selama ia dan Dayong melakukan pengintaian. Mereka pun berhasil menemukan lokasi salah satu sniper Amerika dan berusaha memancingnya keluar hingga duel mau terjadi sangat amat sengit. Selepas itu ketiganya memanggil Liang yang mulai kehilangan kesadaran. Mereka bahkan menyanyikan lagu persatuan yang melambangkan tekad pemuda Cina. Berikut dengan genangan air mata yang menandakan betapa beratnya situasi yang mereka lalui. Sementara itu sniper Amerika yang bernama Ned berniat mengundurkan diri karena tak ingin bernasib sama seperti teman-temannya. Namun John melarangnya mundur atau ia akan melaporkannya dalam kasus membelot hingga dipastikan akan dieksekusi mati. My mission in life to get you Ancaman itu pun membuatnya mau tak mau tetap bertahan dan mulai merancang strategi baru berupa sebuah pertukaran di mana Jack selaku yang mampu berbahasa Mandarin diminta memberitahukan pada Cina bahwa mereka akan memberikan Liang secara cuma-cuma jika Liu mau menyerahkan dirinya. Ketika itulah Liu mengerti bahwa keinginan Amerika sebenarnya menangkapnya hidup-hidup hingga ia rela menyerahkan diri demi tuntasan misi utama. Ia juga meyakinkan prajuritnya bahwa nyawanya tak akan sebanding dengan informasi yang diberikan Liang jika mereka berhasil menolongnya. Maka sebelum pergi, ia memberikan teropong pada Dayong karena percaya pemuda itu mampu meneruskan perjuangannya.
Selangkah demi selangkah yang pelan dan sangat berat, ia membawa Laur menuju ke tempat Liang berada. Di mana saat tiba ia menyerahkan Liang kepadanya dan menitip pesan pada sang kapten bahwa misi ini berhasil diselesaikan. Dengan begitu ia pun semakin mendekati parit Amerika sambil menanggung semua risiko layaknya pahlawan sejati. Namun saat ia sudah rela menyerahkan diri, tiba-tiba penembakan terjadi hingga ia melepaskan granat di tangannya. Terbunuh dengan tubuh yang hancur berkeping-keping, hal itu menjadi perpisahan paling menyedihkan yang pernah Dayong saksikan. Ledakan itu juga tak hanya mengguncang benteng Amerika, tapi menyebabkan Ned terbunuh secara mengenaskan. Sementara Laur yang baru saja tertembak, gagal membawa Liang akibat kakinya yang patah. Menyusul insiden penembakan yang ternyata dilakukan William, ia menghubungi John untuk memberitahu perintah mendesak yang sukses membungkamnya, bahwa orang yang dijadikan umpan bukanlah prajurit Cina biasa, melainkan intel yang bisa saja membocorkan rahasia. Oleh karena itu misi resmi diambil olehnya dan diubah dengan menangkap Liang secara hidup-hidup. Bertepatan dengan William yang masuk ke parit, Laur mulai mengais tambang yang digunakan untuk menyelamatkannya. Tetapi hal itu cepat diketahui oleh Amerika, sehingga serangan kali ini benar-benar mengakhiri hidupnya dengan tragis. Kemudian Liang pun tersadar dengan tubuh yang hampir mati rasa. Lukanya terlalu parah sampai ia tak mampu bergerak dan hanya bisa memotong selai perban yang ditulis dengan darah berharap Dayong membacanya. Namun karena musuh tak membiarkan satupun informasi bocor, William memerintahkan pasukan untuk menembak tanpa membunuhnya. Hal tersebut membuat ia segera melarikan dirinya demi menghindari musuh yang mengejar sekaligus mengambil Liang secara paksa. Dan sesuai dengan pesan Liu terakhir kalinya, ia berusaha menyelamatkan Liang ketika pria itu memilih bunuh diri dan tetap bersembunyi saat membunuh musuh dengan serangan yang sangat mematikan. Maybe it's a ghost. Sayangnya meski telah berusaha semampunya, cairan yang disuntik Liang secara cepat menyebar dan membuat nyawanya melayang, di mana kematian yang menyebabkan John disalahkan dan diancam akan dijebloskan ke pengadilan militer jika informasi rahasia benar-benar terungkap. Maka demi memburu Dayong, William mengerahkan tentara beserta senjata berat hingga area salju dipenuhi letupan misil yang sangat amat hebat. Kembali pada Dayong, ia masih memantau pergerakan Amerika dengan teropong peninggalan sang sersan. Bahkan, walaupun memiliki kesempatan mundur secara diam-diam, ia memilih tetap berjuang dan mengawali pembalasan dendam itu dengan membunuh William. Melihat kematian atasannya, John mengambil alih komandonya untuk memerintahkan tentara menarik diri. Ia juga mengajak Jack untuk menangkap Juan, karena kembali ke markas dengan tangan kosong sama saja dijebloskan ke penjara. Oleh sebab itu mereka segera menculiknya dan berupaya pergi dengan harapan akan dijuluki pahlawan perang, tanpa mereka ketahui bahwa Dayong tak berdiam diri melainkan telah menyiapkan sebuah jebakan. Rencana itu pun berhasil membuat tank mati hingga mereka hanya menggunakan kaliber untuk memombardir Dayong ketika posisinya tertangkap basah. Namun karena dibekali kemampuan berpikir cepat, ia menembak kaca tank sampai seluruh penglihatan mereka berujung terganggu. Bersama dengan semua amunisi tank yang mulai habis, salah satu peluru mereka berhasil mengenainya hingga terkapar. Hal itu membuat Jack keluar untuk memastikan keadaan Dayong, namun petaka justru datang menjemput kematiannya. Dihadapkan dengan kematian teman terakhirnya, John segera menyerangnya sampai ia berlindung dengan tubuh luka yang bersimbah darah. Ia juga beberapa kali mencoba memancing John agar menyerang, namun keadaan batu yang kecil membuat pergerakannya sangat terbatas. Di saat ia masih berpikir akan melakukan apa, John melakukan tipuan dengan menempatkan senjata palsu demi mengecohnya. Ia pun sungkan memuji kemampuan menembak Dayong yang sangat berkelas, namun tetap meninggikan dirinya agar Dayong cepat menyerah. Sampai kemudian ia mengingat segala perkataan Liu yang membangkitkan semangatnya. Ia pun memulai trik sendok yang pernah gagal dilakukan, namun kali ini John sukses termakan oleh umpannya. 后发制人，这是班长教我的。
Setelah mengakhiri peperangan itu dengan kemenangan, ia menemukan secari kertas koran di kantong John, berisi gambar Liu dan Liang yang menjadi buronan. Ia juga segera menyelamatkan Juan dan menanyakan sebuah pesan yang sempat Liang sampaikan. Disitulah terungkap kejadian sebelumnya bahwa Liang menitipkan informasi penting yang dibalut pada sebuah permen dan sengaja ditempelkan di rambutnya. Keduanya pun pergi meninggalkan medan pertempuran sampai bertemu dengan pasukan bantuan yang dikomandoi oleh sang kapten. Ia pun diberitahu bahwa mayat Liu tak bisa ditemukan hingga mereka melepas kepergian sang sersan dengan duka yang mendalam. Namun Dayang sama sekali tak menyesal telah berjuang sampai akhir, karena pesan yang Liang sampaikan berisi sebuah rencana penyerangan Amerika Serikat dalam melawan tentara relawan rakyat. Dari situlah mereka mampu melakukan pencegahan dengan menempatkan pasukan untuk menyabotase invasi Amerika, sehingga mereka tak punya pilihan selain berunding secara damai. Meskipun hanya dengan senapan biasa yang mempunyai jangkauan pendek, Liu mencapai hasil terbaik dari seluruh kompinya. Ia juga berhasil mewarisi kemampuannya kepada Dayong, prajurit tercengeng yang menjadi penentu kemenangan. Dan pada akhirnya, sengitnya perang sniper yang menyebabkan kematian teman-temannya tetap membuat pasukan 5 dikenang sampai kapanpun. Saya akhiri pembahasan kali ini dan sampai berjumpa lagi.